Pendidikan bukanlah sesuatu yang diperoleh oleh seseorang, tapi pendidikan adalah sebuah proses seumur hidup. Banyak pendidikan saat ini yang berjalan sangat tidak efektif. Kita terlalu sering memberikan generasi muda rangkaian bunga, di mana kita seharusnya mengajarkan mereka bagaimana menumbuhkan tanaman mereka sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Guru Depan. Jumpa lagi dengan saya, Nana Sutarisna Sasmono, Guru UPT SMA Negeri 6 Pinrang, calon guru penggerak angkatan ke-6. Kali ini saya akan membahas dan men-share aksi nyata modul 1.4.A.9. Masih bersama dengan fasilitator hebat saya, Bapak Dr. Jabarudin MPD, dan pengajar praktik saya yang luar biasa, Pak Ramli Basri SPD MPD. Dalam aksi nyata modul 1.4 ini ada dua jenis tagihan yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu bagaimana mengimplementasikan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan kelas. Yang kedua, membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkannya kepada rekan-rekan sejawat. Kita mulai dengan tagihan yang pertama, yaitu mengimplementasikan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan kelas. Adapun latar belakang dari kegiatan ini adalah selama hampir 2 tahun masa pandemi ini, kegiatan pembelajaran dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh atau daring. Hal ini menyebabkan menurunnya daya pikir dan daya cipta peserta didik. Sehingga saat mulai diberlakukan kembali pembelajaran tatap muka terbatas, sampai dengan saat ini pembelajaran tatap muka pun ditemukan permasalahan pada peserta didik yang relatif pasif. Peserta didik kurang kreativitas diri dan cenderung diam. Oleh sebab itu diberlakukan budaya positif yang dapat meningkatkan daya nalar berpikir kritis peserta didik melalui kegiatan pembelajaran aktif, kreatif, dan bermanfaat bagi anak. Selain dalam pembelajaran, guru juga berperan penting dalam melaksanakan budaya positif di luar jam pelajaran di lingkungan sekolah. Salah satu budaya positif yang dilakukan yaitu penerapan 5S, senyum, sapa, salam, dan penanaman keyakinan kelas pada peserta didik diharapkan mampu menciptakan peserta didik yang memiliki daya nalar dan kreativitas tinggi. Aksi nyata kali ini yang dilakukan di kelas diharapkan dapat menumbuhkan, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, aktif, kreatif, dan bertanggung jawab. Begitu juga di luar kelas dengan konsep 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Tujuan aksi nyata di modul 1.4 ini ada 4, yaitu yang pertama, pembiasaan budaya positif dalam pembelajaran di kelas dapat meningkatkan daya nalar peserta didik. Yang kedua, dengan melakukan kegiatan pembelajaran yang aktif, kreatif, yang menciptakan pembelajaran bermakna dan menyenangkan bagi peserta didik. Yang ketiga, melatih tanggung jawab dan kedisiplinan peserta didik di lingkungan kelas dan sekolah. Dan yang terakhir, membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkannya kepada rekan-rekan sejawat. Tolak ukur keberhasilan. Untuk mengetahui sejauh mana kegiatan ini sudah dilakukan dan mengontrol aksi nyata agar terarah dan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, maka digunakan tolak ukur sebagai berikut. 1. Peserta didik mampu berkreasi. 2. Peserta didik mampu membuat karya kreatif dengan bimbingan atau tanpa bimbingan guru dalam pembelajaran.
3. Peserta didik menunjukkan sikap dan peran aktif dalam pembelajaran. 4. Peserta didik mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan penuh semangat dan tanggung jawab. 5. Peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam proses pembelajaran. Peserta didik berani bertanya jika kurang paham dengan materi pembelajaran, mampu menemukan jawaban dari pertanyaan yang diajukan guru, memiliki rasa percaya diri untuk menunjukkan hasil karyanya. Dan yang keenam, rekan kerja menjadi memahami tentang pentingnya budaya positif. Kira-kira di antara kalian ada yang bisa menyebutkan apa yang kesepakatan yang bisa kita buat di semester ini? Coba, angkat tangannya. Siapa yang bisa? Oke, silakan. Buang sampah pada tempatnya dilarang atau buang sampah pada tempatnya. Oke. Apa resikonya kalau Selanjutnya, mereka mendiskusikan skenario yang telah dibuat dan membagi peran dalam setiap sesi video dan dengan rasa tanggung jawab melaksanakan perannya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kami dari kelas 11 IPA 3 kelompok ganjil akan mempersembahkan sebuah video yang bertemakan demokrasi Pancasila. Selamat menyaksikan. Pemilihan umum kini menyapa kita. Ayo song-song dengan gembira. Wih, diri. Ih, masa kamu jadi RT? Kita tetap pagar.
Aku 3 bu. Ada aku sesang aja. Awi apa nih teko bunga? Kita ada mau bunga-bunga nah. Apa itu gak diper? Bisanya megala udah tahu kita kan. Kape jalan pernah. Gak mati tapi kau jadi TV bu. Jadi saya mana ke makin rimi lo jadi RT. Nah gimana tuh jadi RT? Silade lo makin rimi uji mulu bola laki nomor salah nama nasum nak kali nama jadi RT. Namu tuh makun remil, boleh tuh jadi RT. Irna santau nak jadi simak beli bola narpan nak itu mak bulu bunga. Semua deh. Agaro. Pemimpinan adalah serangkaian perilaku, bukan perang lawan. Semana nih? Dulu apa deh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Ki. Mari tu. Oke penggawe, kau itai-itai mata dapat dukun na beli. Ay, tertolong apa? Ay gampang itu yang penting kemani. Oke sih. Ya Allah napa li ya? Iya. Terima kasih ya. Iya. Lepas kian. Iya. Saya kan juga jadi itu mah. Ini lo beri makan rir. Kesian, makan saping. Anu lah. Ay beli ke boy ibu. Cara je Mana ke pasar sapi melo gitu. RT. Lalu kita jadi doi. Perlu masuk kayak duit. Kita salah CD. Anu aja roh gitu. SD anu beli bawah ini nomor CD. Tapi iya, udah tersedia. Udah mana apa ya? Iya, terima kasih. Iya. Jadi kita sudah tekor ya. 10 madang ya. Panggilan pada macam bicara. Amplo ada sana itu ini. Biasa nje. Biasa. Tapi temu itu semua kada amplo anu. Itu semua ada waktu tema aku itu. Demi kebaikan sak mana mato baik ya. Jadi dia tuh memang enggak jadi tahu aku, memang jadi iya. Ya boleh lewat tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padanya, mari kita sambut calon pelatih kita yang pertama ada calon pertama adalah Musa Taufik. Pemilihan umum kini menyapa kita. Ayo song-song dengan gembira. Kita pilih wakil rakyat anggota DPR, DPD dan DPRD. Mari mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Memilih presiden dan wakil presiden, tegakkan reformasi Indonesia. Laksanakan dengan jujur, adil dan cermat. Pilih dengan hati gembira. Langsung umum bebas rahasia. Dirahmati Tuhan yang Maha Esa. Terima kasih telah memilih saya menjadi ketua RT. Indonesia negaraku, kau sungguh indah dan permai. Alamnya menakjubkan dan indah, menambah keindahan dirimu. Wahai bangsaku, tetaplah kokoh dan berdiri. Menjadi negara demokrasi yang mendengarkan rakyat. Demokrasi nomor 1, Pancasila ideologi. Gotong royong kebudayaan, Undang-Undang Dasar 1945, konstitusi.
demokrasi Indonesia. Laksanakan dengan jujur, adil dan cermat, pilih dengan hati gembira, langsung umum bebas rahasia. Yang harus kita berikan itu adalah konsekuensi dari perbuatan yang mereka lakukan. Contoh misalnya, ini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ini yang bagian ini yang penting, yang saya minta waktunya. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Misalnya dia menyangkut fisik atau psikisnya. Tidak nyaman untuk murid jangka waktu panjang. Terus sambil mengangkat satu-satu. Hukuman. Tidak menjawab pertanyaan. Membersihkan tumpahan air di meja tulis Konsekuensi. karena tersenggol. Kehilangan 10 jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Oke, kita lihat hasilnya adalah. Dan hasilnya adalah dedek. Oh. Jadi itu konsekuensi ya. Bagian yang kedua, hukuman. Terus masker hukuman, berjemur di lapangan hukuman, murid diminta berkelas kaki hukuman, berdiri di depan kelas hukuman. Yang lain adalah konsekuensi. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang baik dan dan menghargai diri sendiri dengan diri yang baik. Nah, kenapa kita pelajari motivasi perilaku manusia ini supaya bagaimana kita memperlakukan anak didik kita, ya? Apakah kita anak didik kita itu Aksi nyata kali ini memiliki banyak tantangan. Di antaranya, masih ditemukan peserta didik yang belum paham tentang keyakinan kelas, sehingga dalam kegiatan pembelajaran memerlukan bimbingan khusus. Yang kedua, masih ada beberapa peserta didik yang kurang mampu mengoperasikan IT, sementara pembelajaran kali ini adalah pembelajaran dengan menggunakan IT. Tantangan yang ketiga, masih ada beberapa rekan kerja yang belum mampu keluar dari zona nyamannya. Aksi nyata kali ini memerlukan dukungan yang diberikan. Dukungan itu berasal dari yang pertama adalah stakeholder, kepala sekolah maupun rekan sejawat, melalui koordinasi dan kolaborasi supaya penerapan budaya positif dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Yang kedua, dari orang tua murid. Orang tua murid memberikan dukungan dalam melaksanakan aksi nyata yang dilakukan guru di sekolah dengan memfasilitasi anak-anak mereka dengan menyediakan bahan alat yang digunakan dalam pembelajaran. Dalam hal ini, handphone untuk mengedit video dan mengambil gambar. Kemudian yang ketiga, media yang digunakan. Media yang digunakan dalam tindakan aksi nyata ini memberi kemudahan guru dalam menyampaikan materi maupun hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan budaya positif. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Mengapa mewujudkan budaya positif penting? Karena pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti serta berakhlak mulia.
cerita saya di modul 1.4 tentang budaya positif. Nikmati saat kamu harus menikmati setiap momen kehidupan. Dan bertahanlah saat keadaan mengharuskan kamu untuk bertahan. Gagal itu makanan sehari-hari. Itu hal yang biasa. Yang penting bagaimana kamu menyikapinya, evaluasi diri, bangkit, gagal lagi, bangkit, dan bangkit. Salam dan bahagia, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.